welding connection atau sambungan tetap ya. Sambungan tetap tadi ada dua macam, yaitu sambungan dengan pengelasan dan sambungan keling ya. Kalau sambungan pengelasan itu lebih apa namanya, sambungan pengelasan itu lebih ringan dan lebih kuat daripada sambungan keling. Itu keunggulannya sambungan pengelasan. Dan tipe-tipe pengelasan yang ada, yang ada itu seperti ini. Ada pengelasan dengan apa namanya, apa, lumer, bahasa Indonesia itu lumer, pengelasan lumer, dan ada pengelasan tekan. Ini contoh arts process welding. Ini contohnya satu. Kemudian ada laser welding. Nah, ini contoh laser welding. Ini electron beam welding. Ini tekanan berdasar gesek, apa, pengelasan dengan apa namanya, gesek anti gesek. Jadi dua benda diputar dengan kecepatan tertentu, itu akan menyebabkan kedua materialnya saling lumer dan terikat. Ini tipe pengelasan itu tipe-tipe pengelasan. Terus eh, tipe-tipe sambungan pengelasan itu ada macam-macam. Ada yang namanya butt welding, ini namanya butt welding, ini namanya fillet welding. Kalau seperti ini namanya slot welding. Kalau sambungannya itu seperti ini, yang merah ini kampuhnya, kampuh lasnya. Kampuh lasnya, sedangkan yang warnanya abu-abu ini eh, yang disambung, material yang disambung. Ini slot welding, dan ini plug welding. Ini seperti ini, pengelasan sambungan bentuknya seperti ini, namanya full penetration welding. Dan bagaimana cara eh, mengelasnya itu macam-macam. Yang tipe seperti ini dinamakan single run welding. Ini ya, ini itu single run welding. Kalau kita ngelasnya itu keluar dikit gini ya, kemudian di atasnya dikit gini, sana dikit. Nah, ini kita namakan multi run welding ya. Kalau hanya separuh bagian ini namakan partial penetration welding, hanya satu sisi saja single set welding. Kalau dua sisi seperti ini double set welding ya. Kalau apa namanya, terminologi secara lengkapnya seperti ini adalah plat yang akan kita sambung, kemudian ini adalah metal pengisi weldingnya ya, yang warnanya oranye ini. Nah, sebelah ini, garis ini, batas antara metal dengan fillernya itu kita namakan tool. Sedangkan ini kita namakan fusion line. Kemudian eh, kan kemungkinan hasilnya itu menonjol keluar seperti ini ya. Tonjolan ini kita namakan excess weld metal. Nah, bawahnya ini kita namakan dengan root. Sedangkan daerah di antara fillernya ini dengan metalnya ini ada daerah yang kita namakan daerah khas ya. Ini namanya daerah khas. Nah, ini sekedar Anda harus tahu, nanti kalau ingin detail silahkan kuliah di mata kuliah pengelasan. Ini sama, ini adalah daerah khas.
bahas. Ini fusion line, ini access weld. Access weldnya ini kalau sambungannya fillet seperti ini, access weldnya di atas ya, rootnya tetap sama di bawah permukaan pengelasannya. Itu terminologi fitter tentang welding. Kemudian untuk gambar sambungan pengelasan di gambar kerja kita itu dapat menyederhanakannya dengan mempergunakan simbol pengelasan. Simbolnya bentuknya seperti ini. Katakanlah plat ini plat pertama, ini plat kedua. Kita sambung dengan sambungan bajoin, ya. Nah, maka pada posisi sambungannya akan kita sambung itu kita beri panah seperti ini, simbol seperti ini. Ya, ini adalah garis referennya. Kemudian ini panahnya, ini simbol tipe pengelasannya. Kalau butt joint itu simbolnya, kebetulan ini butt joint ya, ini simbolnya seperti ini butt joint. Kemudian di ujung belakangnya adalah ekornya, itu menunjukkan pengelasan ekornya seperti ini. Ini menunjukkan apa? Simetri pengelasannya dilakukan sepanjang ini, permukaan atas ini ke sana menembus kertas, dan bawahnya juga simetri. Ini tanda ini. Contoh aplikasinya seperti ini. Katakanlah ini plat pertama, ini plat kedua, plat ketiga. Kita las dengan sambungan apa ini? Fillet ya, fillet welding sebelah sini dan di sebelah sini. Maka simbolnya pada gambar kerja kita itu seperti ini. Ya. Pengelasannya tipenya fillet. Ukurannya 4, berarti ini ketebalan filletnya adalah 4 mili. Kemudian sisi simetrinya, sisi sebelah belakangnya juga dilas dengan tipe fillet dengan ketebalan fillet 4 mili sama. Itu menyimbolkan seperti ada di gambar kerja kita gambarkan dengan simbol seperti ini. Dan nanti hasilnya orang fabrikasi harus bikin bentuk seperti ini ya. Itu ya. Kalau di sebelah bawah ini kan juga dilas dengan tipe fillet ya. Itu simbolnya sama karena di bawah kita letakkan simbol filletnya di sebelah bawah. Ukuran filletnya 3. Ini sama. Ini adalah pandangan atasnya. Ini kan pandangan dari sebelah sini ya, dipandang dari samping. Sedangkan kalau pandangan atasnya seperti ini. Bukan ini sebelah samping. Ini kalau dilihat dari samping seperti ini. Ini simbolnya ini memanjang ke sana ya. Ini platnya, plat pertama, ini plat kedua, dan ini adalah plat yang ketiga. Disambung yang sebelah atas, disambung dengan sambungan las, tipenya fillet, ukurannya 4. Kemudian dibaliknya plat ini, sebelah sini berarti, ini juga disambung dengan las dengan fillet. Nah, gambar di bawahnya fillet. Kemudian untuk plat yang ketiga dengan plat yang kedua, ini plat kedua, ini plat ketiga, ini juga disambung dengan sambungan las dengan tipe fillet, tetapi ukuran filletnya adalah 3. Itu caranya bikin gambar kerjanya. Kalau ada sambungan las harus digambar dengan simbol seperti ini. Itu ya. Ini tipe-tipe pengelasannya. Kalau seandainya pada simbolnya itu dikasih bulatan seperti ini artinya seluruhnya dilas. Artinya seluruhnya dilas. Seluruh permukaan itu dilas. Kan bisa jadi
kita ngelas itu hanya sebagian ini, 10 cm di sini, 10 mili di sini, kemudian ada gap, tidak ada pengelasan, kemudian dilas lagi, kemudian ada gap lagi, baru ada pengelasan lagi 10, 10, 10. Nah, itu simbolnya tidak perlu lingkaran, tetapi kalau seluruh permukaan ini dilas, itu kita harus memberi tanda lingkaran seperti ini. Itu ya. Kalau mengelasnya itu tidak boleh di workshop, tapi mengelasnya nanti saat di set. Katakanlah Anda mau membuat apa namanya, pabrik, struktur struktur apa, rangkanya pabrik, itu kan batang-batangnya dilas di lokasi kan, di lokasi pabrik itu mau dibangun. Itu simbolnya seperti ini, dikasih simbol seperti ini ya. Jadi barang-barang ini, komponen ini tidak boleh dilas di pabrik, dipasang di pabrik, tetapi atau di workshop ya, tetapi dilasnya nanti eh, di remote area, di tempat pabrik itu akan didirikan. Jadi di instalasi sana kemudian dilas di lokasi. Itu pada gambar kerja kita harus kasih simbol seperti ini. Gitu ya. Ya, ini simbol yang ketiga ini bila ujungnya itu gak jelas. Kemudian ini adalah bentuk apa? Bentuk kampuh hasil las-lasan yang diinginkan. Bisa konkav, bisa planar, bisa konveks, bisa apa namanya, bergelombang gitu ya, not free. Simbolnya ini juga harus kita, simbol-simbol ini harus kita gambarkan di uh, simbol kita tadi di sini ya. Contohnya itu seperti ini, contoh aplikasinya seperti ini. Nah, ini yang konveks. Oh, nah ini digambarkan di sana ya. Contohnya itu ini nih contohnya ya. Permukaan bawahnya konkav dan konveks. Kemudian dalam gambar kerja ya, contoh ini saya lampirkan juga tentang kalau tipe pengelasannya seperti ini. Ini komponen pertama, plat pertama, ini plat kedua, kita sambung dengan sambungan butt weld. Simbol butt weld itu garis lurus dua seperti ini. Maka pada gambar kerja kita, gambarnya itu seperti ini. Ini adalah potongan dari pandangan ini, plat 1 dan plat 2. Kemudian kalau ini bentuknya ini, kemudian kalau dilihat dari ini adalah pandangan sistem Eropa ya. Ini sistem Eropa, sistem Amerika apa Eropa? Sistem Eropa ya. Ini kan pandangan potongannya sistem Amerika ini. Eropa. Ini Eropa ya. Ini permukaan atas, ini pandangan sebelah sini. Itu yang dilas adalah ini, daerah ini. Maka simbol bawah ini itu memberi informasi pada orang fabrikasi bahwa ini itu harus dilas dengan las tipe butt weld. Itu harus kita kasih simbol seperti ini, panah seperti ini. Kemudian simbol butt weldnya kita taruh di atasnya, dan
permukaan bawahnya ini rata. Kalau pada potongannya simbolnya mau kita kasih pada pandangan sampingnya, pemberian simbolnya seperti ini ya, permukaannya ini, permukaan bawah ini artinya bahwa permukaan bawah ini rata. Tetapi kalau kebalikannya ya, yang kita las itu yang harus rata itu permukaannya sebelah atas. Nah, penulisan simbolnya seperti ini, kita balik seperti ini, butt weld, tapi posisinya di bawah ya. Kalau V groove weld, nah, simbolnya seperti ini, V groove. Ini bentuknya seperti ini V ya, bentuknya V groove. Nah, kalau tadi kan butt weld, ini V groove, simbolnya seperti ini ya. Kalau permukaan atas yang kita, ini adalah permukaan atasnya yang apa, excess airnya itu ada di excess weldnya itu ada yang di permukaan atas, maka simbolnya seperti ini, bawahnya rata, bawahnya rata. Tetapi kalau yang bawahnya yang rata adalah permukaan sini, kemudian butt weldnya itu di sini, bukan butt weld, V groove weldnya itu di sini. Nah, simbolnya kita balik, taruh di bawah. Itu perbedaannya ya. Ini tipe lain namanya flare group. Nah, ceritanya sama seperti tadi. Nah, ini kalau plug welding ya, plug welding namanya. Jadi kampunya hanya di satu sisi saja, simbolnya seperti ini. Ini flash weld, frontal flash weld, yang jelas di sininya saja. Kemudian flank weld, nah ini flank weld namanya, simbolnya seperti ini. Build up weld, nah, bentuknya seperti ini, build up weld. Ini tipe-tipe ya, fold weld, nah bentuknya ya. Bevel groove weld, nah bentuknya seperti ini bevel, bentuknya bevel. Y weld, bentuknya Y, ini kayak huruf Y. HY weld, HY bentuknya seperti ini. Bentuk pengelas kampuh lasnya seperti ini, simbolnya seperti ini. U-groove weld, dinamakan U-groove weld. Kalau ini dinamakan dengan J-groove weld, simbolnya seperti ini ya. Ini macam-macam tipe pengelasan ya. Nah, kalau keseluruhannya dilas, keliling nih satu gelas kasih lingkaran di tengahnya ini, seperti yang saya jelaskan saya singgung tadi di depan ya. Kalau seluruh permukaan ini dilas melingkar, simbolnya seperti ini. Kalau fillet ya seperti tadi, fillet weld. Kalau dua sisi, kedua sisinya dilihat, nah simbolnya, dan dua sisi dilas dan pengelasan dilakukan di remote area. Nah, simbolnya ini fillet weld, fillet weld dilakukan di remote area, kedua sisinya, tapi sisi bawahnya rata, tidak jelas ya, rata. Sisi belakang rata, yang jelas dari sini dan dari sini ya. Kalau dari pandangan samping bikin simbolnya seperti ini. Spot weld juga sama. Spot weld itu las titik ya. Spot weld, jadi titik dilas di titik ini saja, simbolnya seperti ini. Oke. Kalau double X weld, nah seperti ini. Orang itu ini nanti. Ya, ini tipe lain ya. Terus back running, kemudian ini menunjukkan ya, contoh-contohnya. Kalau dilas sebagian tadi seperti yang kan, nulisnya simbolnya 3x10 kan, maksudnya ada dalam satu baris ini ada 3 kali
bagian yang dilas dan masing-masing bagian panjangnya 30 dan gapnya 10. Itu artinya bacanya seperti itu ya. Ini juga seperti itu ya. Ini tipe yang lainnya lagi adhesive ya, sama ceritanya sama. Anda pilih lagi sesuai tipe pengelasan yang digunakan. Kemudian untuk melatih Anda bagaimana membuat gambar kerja yang ada ulirnya, tolong ini Anda kerjakan. Tapi cukup yang Anda kerjakan adalah yang base saja, ini aja, base-nya ini. Jadi gambar yang base-nya ini aja yang Anda gambar ya. Yang base-nya ini aja yang Anda gambar. Kemudian ini adalah PR yang ke-8, sedangkan PR yang ke-9 tentang sambungan. Tolong ini ada gambar dan ini diberi simbol sambungan ya. Bikin gambar kerja dengan sambungan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya, sebelah sini dan sebelah sini. Ini ukurannya ini jadikan gambar kerja ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Saya tunggu. Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan Anda kerjakan PR-nya tersebut dari sekarang dan dikumpulkan di LMS ya. Di LMS sudah ada tempat pengumpulan PR-nya itu, tolong dimasukkan di tempatnya masing-masing. Tugas 7 dimasukkan di tempat tugas 7, PR 8 dimasukkan di PR 8, tugas pengumpulan PR 8, PR 9 di tempat PR 9 ya. Gitu, dan durasinya hanya sampai minggu depan loh ya. Minggu depan kita bahas PR-nya itu ya. Jadi tolong batas waktunya 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Begitu, terima kasih sebelumnya. Kalau memang sudah Pak, ada pertanyaan. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan.